Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy Yuliana Rahmadani, NIM 40119274 dari kelas Ekonomi Syariah I. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah metodologi penelitian. Dosen pengampu beliau Bapak Moh Faizin, MSI. Saya di sini mengambil judul penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap masker saat pandemi, studi kasus di Ponorogo. Untuk yang pertama yaitu judul. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya di sini mengambil judul penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap masker saat pandemi, studi kasus di Ponorogo. Untuk yang kedua yaitu latar belakang masalah. Di era globalisasi saat ini, teknologi itu berkembang sangat pesat dan juga berdampak pada perubahan di berbagai sektor, salah satunya adalah di bidang kewirausahaan. Nah, hal ini yang membuat para penjual harus menentukan strategi yang sesuai agar dapat terus menjalankan usahanya, karena ketatnya persaingan suatu usaha yang bisa saja membuat usahanya itu tumbang. Kemudian dampak dari COVID-19 pun dirasakan oleh para usaha di semua kalangan dan berpengaruh pada sektor pemasaran. COVID-19 pun bermula dari Wuhan, Cina, dan sebarannya sangat cepat dari seluruh belahan dunia hingga ke pelosok daerah. Kemudian dampak yang dirasakan dari adanya COVID-19 adalah perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja. Dengan adanya COVID-19, maka kebutuhan konsumen akan lebih tertuju terhadap produk-produk yang dapat mencegah dan melindungi diri dari penularan COVID-19 seperti masker, hand sanitizer, vitamin, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian yang penyusun angkat adalah yang pertama, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap masker saat pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana pengaruh yang timbul dari adanya pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh semua kalangan di masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dari beberapa rumusan masalah yang penyusun jabarkan, maka penelitian ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap masker. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh yang timbul dari adanya pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh semua kalangan di masyarakat. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah masyarakat mengetahui bahaya adanya pandemi COVID-19 sehingga masyarakat dapat berhati-hati dan menjaga kesehatan diri mereka. Kemudian para pedagang mendapatkan peluang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan berjualan masker yang saat ini sedang dicari banyak orang di saat pandemi COVID-19. Kemudian studi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Laili Putri Ramadhania pada Januari 2021 dengan mengambil judul Minat Beli Customer terhadap Produk Masker Kain Scuba Nurin melalui Bisnis Online. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana minat beli customer terhadap produk masker kain Scuba Nurin melalui bisnis online ditinjau dari aspek minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Kemudian untuk penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Sutriani Pratiwi dan Yayu Yuliana pada Agustus 2021 dengan mengambil judul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Masker Kain saat Pandemi COVID-19 di Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Untuk permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh antara harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian masker kain saat pandemi COVID-19 di Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Di sini ada beberapa kajian teori. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai coronavirus disease 19 atau COVID-19. Menurut Yuliana, COVID-19 yaitu suatu penyakit yang terinfeksi dari virus yang muncul hingga mengakibatkan 90.308 orang di penjuru dunia terinfeksi. Kemudian COVID-19 ini juga merupakan penyakit yang menular dari seseorang yang telah terinfeksi. Untuk yang kedua adalah pemasaran dan bauran pemasaran.
Pemasaran atau marketing, menurut Munfield, yaitu segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. Konsep bauran pemasaran yang banyak digunakan hingga saat ini yaitu terdiri dari 4P: product, price, place, dan promotion. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku konsumen. Menurut Asauri, perilaku konsumen merupakan tindakan seseorang atau individu terkait pencapaian dan penggunaan produk, baik barang atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah minat beli konsumen terhadap masker saat pandemi. Keputusan pembelian merupakan suatu proses seleksi di antara alternatif-alternatif pilihan produk atau jasa, sehingga terpilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembeli. Selanjutnya adalah kualitas produk. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat pospositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Yang kedua, lokasi atau tempat penelitian, yaitu berada di wilayah Ponorogo. Yang ketiga, data dan sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data yang diambil adalah dari dokumen seperti buku, jurnal, dan sebagainya, hasil wawancara dengan masyarakat di wilayah Ponorogo, membagikan kuesioner, catatan lapangan, dan hasil dari observasi. 4. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang utama adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah dengan kajian dokumen yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian. Yang kelima, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari semua data yang diperoleh dari lapangan maupun kajian dokumen, kemudian reduksi data, dilanjut dengan penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan data atau verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh konklusi yang valid. Yang keenam, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi, serta membuat kesimpulan. Yang ketujuh, pengecekan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas, yaitu perpanjangan pengamatan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Untuk yang selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Untuk yang bab kedua, kajian teori. Teori yang ditulis pada bab ini yang sesuai dengan rumusan masalah dan data yang akan diuji. Bab 3, paparan data. Data dalam penelitian terdiri dari data inti dan pendukung. Data inti adalah data yang ditanyakan pada rumusan masalah, sedangkan data pendukung adalah data selain data inti, biasanya berupa pengantar. Bab 4, pembahasan atau analisis, yang berisi yaitu yang pertama, analisis masalah penelitian, yang kedua, hasil penelitian, dan yang ketiga, pembahasan. Bab 4, penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir, berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka sementara. Oke, selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Akhir kata, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.